Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu persebaran pendidikan di Kecamatan Gayungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alaisyah Risanti dengan NIM 029. Perkenalkan, nama saya Mohandi Firmansyah dengan NIM 077. Saya Bintang dengan NIM 017. Saya Cahaya Safira dengan NIM 085. Saya Dava Indra Raffiandi dengan NIM 013. Yang selanjutnya ada permasalahan. Di sini isu permasalahan kami ada 5. Yang pertama adalah keterbatasan ketersediaan sarana pendidikan. Lalu yang kedua adalah persebaran fasilitas pendidikan yang belum merata. Yang ketiga adalah minimnya fasilitas pendidikan negeri. Yang keempat adalah kualitas infrastruktur sekolah belum optimal. Dan yang terakhir adalah keterbatasan aksesibilitas dan kemacetan di sekitar sekolah. Gambaran umum Kecamatan Gayungan. Gayungan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah selatan kota Surabaya dengan luas wilayah 5,91 km persegi. Kecamatan ini terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Dukuh Menanggal, Gayungan, Ketintang, serta Menanggal. Kecamatan ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di antara beberapa kawasan permukiman dan pusat kegiatan perkotaan. Jumlah penduduk Kecamatan Gayungan pada tahun 2026 sebanyak 45,180 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,51%. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Gayungan berada di Kelurahan Menanggal, diikuti oleh Kelurahan Gayungan, kemudian Kelurahan Dukuh Menanggal, dan yang terendah berada di Kelurahan Ketintang. Selanjutnya ada metode analisis. Dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa metode analisis, di antaranya yaitu analisis persebaran sarana pendidikan, laju pertumbuhan penduduk, analisis proyeksi penduduk, analisis gap, dan analisis SWOT. Kemudian untuk persebaran fasilitas pendidikannya, berdasarkan hasil pemetaan kami, sarana pendidikan di Kecamatan Gayungan tersebar pada seluruh kelurahan. Namun persebarannya belum sepenuhnya merata. Berikut poin-poin yang kami temukan terkait persebaran sarana pendidikan Kecamatan Gayungan. Yang pertama, total sarana pendidikan formal dan non-formal Kecamatan Gayungan sebanyak 79 unit. Kemudian, mayoritas sarana pendidikan di Kecamatan Gayungan didominasi oleh sekolah swasta dan sebanyak 36 unit sekolah. Kemudian Kelurahan Ketintang dan Gayungan memiliki konsentrasi sarana pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan kelurahan lainnya karena terdapat berbagai sekolah hingga perguruan tinggi. Kemudian Kelurahan Dukuh Menanggal dan Menanggal memiliki jumlah sarana pendidikan yang relatif lebih sedikit. Baik, yang selanjutnya adalah kondisi fisik sarana pendidikan Kecamatan Gayungan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, sarana pendidikan di Kecamatan Gayungan dalam kondisi yang cukup baik dan memadai. Mayoritas kondisi fisik bangunan sekolah dalam keadaan baik dan terawat. Walaupun terdapat beberapa sekolah yang kondisi bangunannya terlihat sudah tua dan kurang terawat. Seperti di belakang saya ini cukup kurang terawat, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada analisis gap existing di tahun 2026. Yang pertama ada sekolah taman kanak-kanak atau TK yang kebutuhan sarana pendidikan di tahun tersebut adalah 36. Sedangkan jumlah existing sarana pendidikan di tahun tersebut adalah 14 dan gapnya 22. Lalu ada sekolah dasar atau sekolah SD. Kebutuhannya ada 28, sedangkan jumlah SD yang tersedia adalah 13 dan gapnya adalah 15. Lalu ada SMP atau MTS, kebutuhannya ada 9, lalu jumlah existingnya ada 6 dan gap kebutuhan di tahun tersebut adalah 3. Lalu ada SMA atau sekolah menengah atas. Kebutuhan sarana pendidikan di tahun 2026 ada 9 dan jumlah existingnya ada 9 juga. Di sini sekolah menengah atas tidak memiliki gap kebutuhan di tahun 2026.
Analisis Gap Extincting tahun 2026, hasil analisis proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Gayungan pada tahun 2046 masih cukup tinggi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, hasil proyeksi kebutuhan terbesar masih terdapat pada fasilitas TK dan SD, karena pendidikan dasar memiliki tingkat pelayanan yang paling dekat dengan kawasan permukiman masyarakat. Selanjutnya ada analisis potensi sarana pendidikan. Yang pertama, letak Kecamatan Gayungan yang strategis. Kecamatan ini dilalui jaringan jalan utama serta terhubung dengan berbagai kawasan permukiman dan pusat kegiatan perkotaan, sehingga memudahkan masyarakat dalam menjangkau fasilitas pendidikan. Yang kedua, ada kelengkapan sarana pendidikan. Kecamatan Gayungan memiliki berbagai jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, dan juga pendidikan non-formal seperti TPQ, bimbel hingga sekolah luar biasa atau SLB. Selanjutnya dari analisis potensi sarana pendidikan, yang ketiga yaitu keberadaan perguruan tinggi. Keberadaan Universitas Negeri Surabaya beserta Lab School UNESA dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya menjadikan Kecamatan Gayungan sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi di kota Surabaya. Yang keempat, ada keberagaman lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal di Kecamatan Gayungan berperan melengkapi pendidikan formal melalui layanan bimbingan dan pelatihan keterampilan sehingga mendukung pengembangan potensi masyarakat dari berbagai kelompok usia. Analisis permasalahan sarana pendidikan. Yang pertama adalah ketimpangan persebaran sarana pendidikan formal. Persebaran sarana pendidikan formal di Kecamatan Gayungan masih belum merata antara kelurahan. Kelurahan Ketintang memiliki sarana pendidikan terbanyak, sedangkan Kelurahan Dukuh Menanggal memiliki sarana pendidikan yang tersedikit, yaitu sebanyak 6 unit sarana pendidikan TK hingga SMA. Yang kedua adalah minimnya sarana pendidikan negeri. Dari 44 sarana pendidikan formal di Kecamatan Gayungan, hanya 11 yang berstatus negeri tidak terdapat TK negeri. Sementara pada jenjang SMP hanya terdapat satu sekolah negeri, yaitu SMPN 22 Surabaya. Adapun jenjang SMA dan SMK masing-masing hanya memiliki satu sekolah negeri, yaitu SMA 15 Surabaya dan SMK 3 Surabaya. Lalu yang selanjutnya ada keterbatasan aksesibilitas pada beberapa lokasi dan ada kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Nomor 4 dan 5 ini bersangkut paut karena di beberapa kawasan pendidikan itu jalannya tidak lebar dan kemacetan itu diakibatkan karena tingginya volume kendaraan yang melintas. Analisis sekolah unggulan Kecamatan Gayungan. Salah satu sekolah terbaik yang berada di Kecamatan Gayungan adalah SD Al-Hikmah ini. Sekolah Al-Hikmah Surabaya merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. Sekolah ini mempresentasikan sistem sekolah sehari penuh sebagai terobosan pendidikan bagi Indonesia. Sekolah ini berdiri dari jenjang kelompok belajar atau KB, taman kanak-kanak, lalu SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini juga menawarkan fasilitas yang lengkap dari kelas hingga sport centernya. Analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Yang pertama, Kecamatan Gayungan memiliki aksesibilitas wilayah yang cukup baik. 2, tersedianya fasilitas pendidikan dari jenjang TK sampai SMA atau SMK. Yang ketiga, didukung keberadaan kawasan permukiman. Dan yang keempat, sebagian besar kondisi sarana pendidikan memiliki kondisi yang layak digunakan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, masih terdapat kekurangan jenjang pendidikan dari TK sampai SMP yang didapat dari hasil analisis gap. Yang kedua, persebaran fasilitas pendidikan belum merata di seluruh wilayah Kecamatan Gayungan. Yang terakhir yaitu beberapa fasilitas pendidikan memiliki kapasitas layanan yang belum mumpuni atau terbatas. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengembangan kawasan permukiman dapat mendukung peningkatan kebutuhan sarana pendidikan. Selanjutnya ada threats atau ancaman, yaitu pertumbuhan kawasan perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan layanan pendidikan, keterbatasan lahan perkotaan untuk pengembangan fasilitas pendidikan, dan yang terakhir, peningkatan aktivitas perkotaan berpotensi
memengaruhi aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan. Oke, baik, selanjutnya untuk Kecamatan Gayungan ini memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap, namun persebarannya masih belum rata. Kemudian hasil analisis gap yang kami lakukan menunjukkan masih terdapat kekurangan fasilitas pendidikan pada jenjang TK, SD, MI, dan SMP atau MTS. Kemudian terkait proyeksi penduduk menunjukkan kebutuhan sarana pendidikan akan terus meningkat hingga tahun 2046. Kemudian Kecamatan Gayungan memiliki potensi pengembangan pendidikan yang didukung aksesibilitas yang baik dan kebijakan pembangunan pendidikan Kota Surabaya. Selanjutnya, pengembangan sarana pendidikan perlu difokuskan pada penambahan fasilitas, pemerataan layanan, dan peningkatan kualitas sarana pendidikan. Baik, yang selanjutnya adalah rekomendasi, yaitu yang pertama menambah fasilitas pendidikan terutama pada jenjang TK, SD, MI, dan SMP atau MTS. Lalu meningkatkan pemerataan persebaran sarana pendidikan agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan juga pendidikan yang ada. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan fasilitas pendukung pendidikan seperti taman dan juga literasi digital. Lalu meningkatkan aksesibilitas serta kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat dalam pengembangan sarana dan juga prasarana. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Kanda suka, Dinda punya gaya. Siap